Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, apa ya yang sebenarnya ada di kepala kita pas mau beli sesuatu? Entah itu pas lagi milih kopi di kantin, atau waktu galau milih HP baru. Ternyata, di balik semua itu, ada semacam alur cerita tersembunyi. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar alur cerita itu bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat lagi, apa barang terakhir yang kalian beli? Sepatu baru, skincare, atau mungkin cuma jajanan di minimarket? Mungkin kalian mikirnya simpel, ya beli karena butuh, atau lagi pengen aja sih. Tapi kalau kita gali lebih dalam, di balik alasan-alasan itu ada sebuah proses yang jauh lebih menarik. Ada semacam skenario yang lagi berjalan di otak kita. Nah, ini dia intinya. Keputusan kita buat beli sesuatu itu ternyata nggak acak loh. Ada polanya, ada semacam, ya, sebut aja cetak biru yang tersembunyi. Dan buat kalian yang lagi mendalami dunia bisnis atau marketing, ngertiin cetak biru ini tuh ibarat punya kunci buat menaklukkan pasar. Oke, mari kita mulai bedah lebih dalam. Anggap aja kita ini detektif yang lagi coba memecahkan kode rahasia di balik setiap transaksi. Kenapa ini penting banget? Simpelnya gini, kalau kalian bisa pecahin kode ini, strategi marketing yang kalian rancang nanti bisa jauh lebih tajam dan tepat sasaran. Jadi, poin utamanya tuh ini. Keputusan membeli itu perpaduan antara logika atau proses kognitif dan juga perasaan atau emosi. Nah, model yang bakal kita bahas ini ngebantu kita buat memetakan dua hal itu. Dengan begitu, perusahaan bisa merancang produk, komunikasi, bahkan harga yang benar-benar klik di hati dan pikiran konsumennya. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Anggap aja perjalanan konsumen ini kayak nonton sebuah pertunjukan drama yang punya 5 babak. Setiap konsumen, termasuk kita semua, sadar atau nggak sadar, pasti melewati kelima babak ini setiap kali mau beli sesuatu. Ini dia peta perjalanannya. Pertama, kita sadar kalau kita butuh sesuatu. Kedua, kita mulai cari-cari informasi. Ketiga, kita banding-bandingin pilihan yang ada. Keempat, kita akhirnya mutusin buat beli. Dan terakhir yang kelima, apa yang kita rasain setelah barangnya kita pakai. Yuk kita kupas satu persatu. Babak pertama, pengenalan kebutuhan. Inilah momen percikannya. Momen di mana kita ngerasa ada gap atau kesenjangan. Contoh gampangnya, kondisi kita sekarang, laptop super lemot. Kondisi yang kita inginkan, laptop ngebut buat nugas dan nonton. Nah, gap antara lemot dan ngebut itulah yang memicu munculnya sebuah kebutuhan. Pemicunya bisa dari dalam diri kita sendiri, kayak tiba-tiba perut keroncongan, itu kan sinyal butuh makan. Atau bisa juga dari luar, misalnya lagi scroll sosmed, lihat iklan HP baru yang kameranya keren banget. Atau temen kita baru aja nge-review coffee shop enak. Tiba-tiba, kayaknya butuh deh. Oke, kebutuhannya udah jelas. Terus kita ngapain? Ya, cari info dong. Disinilah babak kedua dimulai. Pencarian informasi. Kita mulai aktif kepo, cari cara gimana caranya biar kebutuhan tadi bisa terpenuhi. Nah, sumber infonya ada dua jenis. Pertama, kita gali dari dalam diri sendiri, alias dari memori atau pengalaman kita. Oh, dulu pernah pakai merek A, awet juga. Kalau itu dirasa nggak cukup, barulah kita cari dari sumber luar. Googling, nonton review di YouTube, tanya teman di grup WhatsApp, atau lihat-lihat komentar di postingan influencer. Biasanya sih, makin mahal dan penting barangnya, makin kencang kita cari info dari luar. Setelah informasi terkumpul, kita masuk ke babak 3, evaluasi alternatif. Di tahap ini, di kepala kita udah ada beberapa pilihan. Mau beli merek A, B, atau C ya? Nah, disinilah proses timbang-menimbang yang sesungguhnya dimulai. Bikin galau, tapi penting. Terus, apa aja yang kita bandingin? Macam-macam. Bisa dari kualitasnya, fitur-fiturnya, misalnya kamera HP A lawan HP B, atau citra mereknya. Tapi yang paling sering jadi pertimbangan itu soal value. Harga segini, dapatnya apa aja? Worth it nggak ya? Pemasar yang cerdas pasti tahu persis kriteria mana yang jadi prioritas utama target pasarnya. Dan akhirnya kita sampai di babak keempat, puncaknya, keputusan pembelian. Setelah nimbang-nimbang, akhirnya kita buletin tekad dan bilang, oke, fix, gue beli yang ini. Aits, tapi tunggu dulu, niat beli ini belum final sampai kita benar-benar bayar. Di detik-detik terakhir, keputusan kita masih bisa goyah loh. Mungkin karena tiba-tiba ada notif flash sale dari merek lain, atau pas mau check out barang yang kita mau ternyata stoknya habis. Faktor-faktor situasional gini bisa mengubah segalanya. Akhirnya, barang udah di tangan. Tapi ceritanya belum selesai. Kita masuk ke babak terakhir yang super krusial. Perilaku pasca pembelian. Di tahap inilah, kita nge-review, keputusan gue udah bener belum ya? Produknya sesuai ekspektasi nggak ya?
Hasilnya bisa macam-macam. Kalau kita puas, kita bisa jadi pelanggan setia, bahkan jadi sales gratisan dengan merekomendasikannya ke orang lain. Tapi kalau kecewa, ya siap-siap aja kita ngeluh. Ada juga yang namanya disonansi kognitif, atau gampangnya penyesalan pembeli, di mana kita mulai ragu sama pilihan kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya layanan purna jual yang baik. Oke, sekarang kita coba ganti kacamata. Kalau tadi kita jadi konsumen, sekarang kita jadi pemasar. Buat seorang pemasar, 5 babak perjalanan tadi itu ibarat peta berharga buat ngerancang strategi yang jitu. Coba perhatiin deh gimana strategi pemasaran itu ngikutin banget perjalanan konsumen. Waktu konsumen baru ngerasa butuh, pemasar pasang iklan. Pas kita lagi cari-cari info, mereka siapin konten dan SEO biar produknya gampang ditemuin di Google. Waktu kita banding-bandingin, mereka nonjolin keunikan produknya. Pas kita mau beli, dikasih promo biar makin yakin. Dan setelah beli, ada layanan purna jual buat ngejaga hubungan baik. Semuanya nyambung kan? Jadi, kesimpulan strategisnya di era sekarang ini jelas banget. Marketing itu bukan lagi soal jualan doang. Marketing itu soal mengelola keseluruhan pengalaman pelanggan. Semua channel harus nyambung, dari iklan di TikTok, website yang gampang diakses, sampai CS yang responsif. Dan yang paling penting, semua keputusan harus diambil berdasarkan data biar kita benar-benar paham maunya konsumen itu apa. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita pakainya? Model ini bukan cuma teori kaku di buku teks loh, ini adalah alat analisis yang super praktis buat kita semua. Inilah pesan utamanya. Keunggulan strategis yang sebenarnya itu bukan cuma tahu apa yang konsumen beli, tapi ngerti mengapa mereka butuh itu dan bagaimana proses mereka sampai akhirnya memilih produk kita. Prosesnya itulah harta karun yang sebenarnya. Nah, sebagai penutup, coba deh kalian pikirin marketplace langganan kalian. Coba analisis gimana cara mereka menggiring kita di setiap tahapnya. Mulai dari notifikasi yang tiba-tiba bikin kita pengen sesuatu, kemudahan cari barang dan filter, sistem rating dan ulasan buat evaluasi, flash sale yang bikin kita buru-buru check out, sampai fitur chat ke penjual buat nanya-nanya. Coba renungkan itu, dan modal ini bakal terasa lebih hidup dan sangat berguna buat kalian.